warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Demokrat, balik lagi di channel YouTube-nya Langit Biru Podcast. Sekarang kita ada narasumber baru nih di depan Via. Kita kenalan dulu ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita kenalan dulu dengan siapa Bang? Perkenalkan, nama saya Munir, biasa dikenal dengan Bang Munir. Jika di media sosial mungkin rekan-rekan sudah tahu semua dengan Bang Munirku. Saya berterima kasih sebetulnya telah diundang oleh podcast Langit Biru. Dalam kapasitas saya di sini sebagai Ketua Honorer Kabupaten Situbondo, dan juga kebetulan saya sebagai Ketua 1 dari Aliansi Honorer Nasional, Ketua DPP, dan kebetulan juga 5 bulan yang lalu saya juga sebagai Ketua DPP Persatuan P3K Nasional. Misal nih ya Bang ya. Bulan depan saya menjadi honorer gitu ya Bang ya. Dan untuk insentif itu apakah bisa langsung saya dapatkan pada bulan itu Bang? Atau masih mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi? Seperti apa itu Bang? Tentunya tidak, karena ada kriteria yang harus dipenuhi di dalam mendapatkan insentif itu. Iya, salah satu contohnya di Kabupaten Situbondo ini, benar. bahwa di situ minimal yang mendapatkan insentif hari ini minimal masa kerjanya 2005 ke bawah. Berarti minimal masa kerja sampai saat ini 15 tahun yang mendapatkan insentif itu. Iya. 15 tahun sampai sekarang. Jadi tidak ucuk-ucuk yang honorer baru akan nyalip mendapatkan insentif. Tidak. Berarti dari tahun 2005 ke bawah itu ya Bang? Iya, saya pengennya kan itulah gunanya forum gitu, forum betul. Sehingga mengawal teman-teman honorer, sehingga pengenaan pada teman-teman honorer ini adil gitu loh maksudnya. Tidak berdasarkan yang dekat atau yang seperti apa konteksnya gitu loh. Iya. Kalau untuk kesejahteraan Bang, seperti apa dalam pandangan Bang Munir sendiri? Kalau untuk honorer ini Bang? Khusus guru, kalau tentang kesejahteraan memang saya rasa memang kurang ya. Bayangin seorang guru honorer, apalagi sebagai kepala rumah tangga misalnya, mendapatkan insentif 500.000 setiap bulan, lebih-lebih cairnya 3 bulan sekali gitu loh. Saya juga kan memberi masukan sebetulnya kepada dinas pendidikan atau pemerintahan gitu, untuk seperti daerah-daerah lain. Contohnya kabupaten sebelah misalnya, yang sudah bisa dicairkan setiap bulan masuk rekening setiap bulan, tidak harus menunggu dikumpulkan, misalkan dikumpulkan tanda tangan SPJ baru setengah bulan atau berapa minggu ke depan baru bisa cair. Pengennya sih teman-teman berdasarkan masukan dari bawah ya pengenlah seperti mereka. Walaupun nominalnya tidak sama dengan yang ASN atau yang mendapatkan insentif lainnya misalnya, tapi minimal dia setiap tanggal 1, tanggal 2 sudah bisa dicairkan gitu. Setidaknya 1 bulan sekali itu bisa. Setidaknya 1 bulan sekali gitu. Minimal teman-teman itu kan kadang saya juga merasa kasihan gitu. Apakah tidak bisa ini pemerintah gitu? Saya kira lewat Langit Biru ini, semoga pemerintah Kabupaten Situbondo mendengar dan melihat apa keinginan rekan-rekan honorer di Kabupaten Situbondo. Iya, Bang. Kalau ini Bang, Via pengen tanya, penasaran juga nih Bang, karena Bang Munir sendiri di sini sebagai honorer ya Bang. Kalau untuk insentif itu sebesar 500.000 kan 1 bulan ini kan belum cukup lah gitu ya Bang. Betul. Kalau pekerjaan selain guru honorer itu apa Bang? Kalau Bang Munir sendiri? Iya, ini saya tidak akan mencontohkan hanya seperti saya, tapi kebanyakan teman-teman saya baik pengurus forum atau teman-teman honorer lain yang jelas punya
apalagi yang ini ya, yang laki-laki sebagai Iya. kepala rumah tangga sudah dipastikan punya apa ya, sampingan atau bukan sampingan sih, punya ini karena honorernya itu tidak apa, honornya tidak mungkin mencukupi Iya, keluarga. Jadi kebanyakan teman-teman itu biasanya dia setelah melaksanakan kewajibannya sebagai guru, itu biasanya sebagai ojek online. Ada lagi yang berjualan, ada lagi yang sebagai potong rambut, Iya. misalkan seperti itu. Ada lagi yang bertani memang gitu. Ada yang buka toko memang seperti itu. Jadi memang untuk insentif itu memang sangat jauh dari kata cukup mungkin Iya, ya Bang, betul, ya. betul. Apalagi sebagai kepala keluarga ya Bang. Iya, iya betul. Kalau memang makanya lewat sekali lagi lewat Langit Biru ini semoga ke depan rekan-rekan honorer Kabupaten Situbondo dinaikkanlah honornya. Iya, seperti itu. Jadi sahabat Demokrat, untuk kalian semua yang sekarang lagi nonton channel podcast Langit Biru, untuk kedepannya jika ingin untuk Bang Munir menjadi narasumber lagi di acara kita, jangan lupa tinggalkan komentar sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel podcast Langit Biru agar teman-teman semua bisa mengikuti acara-acara kita yang akan mendatang. Seperti itu ya Bang ya. Iya, Oke, kita balik lagi ke pertanyaan nih Bang. Monggo. Kalau peluang guru honorer untuk menjadi ASN Bang, kira-kira gimana peluangnya Bang? Ya, peluang guru honorer menjadi ASN sebetulnya saat ini pencanangan pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa ada pengangkatan 1 juta guru. Itu dimulai tahun 2001, 2021, 2022 dan 2023 selama 3 tahun. Berarti baru saja Bang? Baru saja. Ini pengangkatan yang dimaksud adalah pengangkatan terhadap ASN. ASN di Indonesia ini sistem pemerintahan sekarang, sistemnya sudah ada 2 ASN. Pertama PNS, yang kedua perjanjian kerja atau yang disebut P3K. Oleh karena itu pemerintah saat ini, jika saya mengatakan bahwa banyak peluang saat ini sebagai guru honorer. Iya. Karena kalau kita lihat 1 juta dalam jangka waktu 3 tahun, khusus 2021 saja, ini ada 3 tahap. Tahap pertama, tahap kedua, dan tahap 3 pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K. Karena di sini pemerintah memberikan peluang lewat ASN P3K. Karena rata-rata honorer sudah berusia di atas 35 tahun. Bang Munir, kalau perbedaan ya Bang, seperti tadi yang disampaikan Bang Munir, antara PNS dengan ASN P3K itu apa Bang perbedaannya Bang? Ya, perbedaannya sih lebih banyak kesamaannya daripada perbedaannya. Perbedaannya adalah pada titik jika ASN P3K tidak mendapatkan pensiun, dan jika ASN PNS mendapatkan pensiun, itu saja. Sedangkan kita tahu bahwa ASN, uang pensiun itu juga diambilkan dari gaji ASN yang dipotong setiap bulannya oleh taspen. Tapi kalau P3K tidak dipotong, makanya P3K, ASN P3K itu tidak mendapatkan uang pensiun, hanya saja pesangon saja. Itu intinya bedanya. Perbedaannya hanya itu ya Bang? Perbedaannya hanya situ, dan semua kewajiban dan haknya semuanya sama. P3K juga mendapatkan tunjangan kinerja. PNS juga mendapatkan tunjangan kinerja, tunjangan anak, misalkan tunjangan keluarga, semuanya juga dapat dari sama-sama dapat maksudnya.
baik sebagai ASN P3K dan juga ASN PNS, sama sebetulnya. Perbedaannya hanya pada itu. Dan lagi perbedaan yang ada saat ini bahwa SK yang ada pada ASN P3K itu SK semacam perjanjian kerja, minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun. Maksudnya adalah, maksudnya yang di situ yang ditakutkan oleh teman-teman semuanya sebelumnya dan pemahaman yang ada, maksud dari perjanjian kerja 1 tahun dan maksimal 5 tahun itu adalah pada kinerjanya. Seperti apa itu Bang kinerjanya Bang? Sama penilaian kinerja antara ASN PNS dengan